Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan baca yang ganjil dan jemaat yang terkasih membaca nats yang genap bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan baca bergantian nats firman Tuhan ini. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari jemaat yang terkasih, kita akan tundukkan hati kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah-Nya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus turun atas kita. Dan kiranya melalui persekutuan bersama Roh yang Kudus, segala kuasa akan dinyatakan, dicurahkan atas kita sepanjang ibadah awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, rencananya indah dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama dengan sepenuh hati kita katakan, banyak yang kau perbuat, benar Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Sebab banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam setiap hidup kami. Yang kami tahu rencana Tuhan selalu indah bagi hidup kami. Biarlah kami senantiasa hidup ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ya Yesus kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam Biarlah setiap syukur kita menjadi sesuatu yang baik dan benar. Tuhan. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini kepada tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu biarlah kami mempersembahkan hati kami, hidup kami menjadi sesuatu yang patut dan layak. Memberkati setiap pelayan mimbar yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pagi ini, menguduskan, menyucikan, dan melayakkan. Dan kiranya Tuhan memberkatinya. Terlebih Bapak kami berdoa, menyerahkan setiap jemaat, diberkatilah Bapak Ibu Saudara. Dengan hati bersyukur kita datang kepada Tuhan. Dan kiranya kemurahan, bahkan penyertaan dan pimpinan senantiasa dinyatakan, dikerjakan atas setiap kehidupan kita. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus, membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kita siap untuk terima berkat Tuhan. Kita akan bersama berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Shalom. Sekali lagi mari lambaikan tangan shalom.
Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan sudah menjamin hidup kita. Oleh sebab itu, mari bersama berikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita katakan, Kau gunung batuku dan kau kota
percaya bahwa ketika ada Tuhan dalam hidup kita, ada sesuatu yang berbeda. Tuhan menjadikan kita pemenang, Tuhan menjadikan kita orang-orang terang dan menjadikan kita berkat bagi sekeliling kita. Mari bersama lebih lagi kita tinggikan nama Tuhan. Sebab ya Tuhan yang hidup dalam kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berpataku ajaib menantang. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Yang seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berpataku ajaib menantang. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita bersama bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sukacita bersama. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berpataku ajaib menantang. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dia Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan yang selalu memberikan rencana dan karya yang terindah dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari bersama, biarlah hidup kita selalu menggenapi firman-Nya.
hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ada hal yang lebih indah, lebih baik yang kita dapat kerjakan ketika ada Tuhan dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau besar. Tuhan,
katakan sama-sama, Kau bersamaku Tuhan. Aku ada di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ajar kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu bersamaku. Aku ada di dalam-Mu ya Tuhan, Engkau juga ada di dalamku. Dan Engkau sedang membuat rencana yang indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itulah rencana Tuhan yang indah, yang dikerjakan melalui pekerjaannya yang agung dan mulia. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, jikalau kami boleh senantiasa taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh diperlengkapi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi pemenang dan Tuhan ada bersama dengan kami, menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, syukur dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih tetap untuk mencari hadirat Tuhan melalui ibadah-ibadah kita pada pagi hari ini jam 6, sebentar lagi jam 8, dan kemudian nanti sore jam 5 sore, supaya hidup kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tema kita di dalam minggu ini, saudaraku, tidak ada lain adalah supaya kemajuan-Mu nyata. Supaya kemajuan-Mu itu menjadi nyata. Artinya kemajuan atau pertumbuhan secara rohani di dalam hidup kita menjadi nyata. Jadi bukan ukuran lama kita sudah ikut Tuhan. Bukan ukuran tahun mungkin aku sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan atau di dalam Tuhan karena sudah lama, bukan itu. Tapi yang Tuhan inginkan supaya apa yang kita terima melalui pelajaran-pelajaran firman Tuhan atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidup kita boleh dibangun, meningkat itu, tidak menjadi sama lagi, saudaraku. Tidak menjadi sama lagi. Kalau dulunya mungkin penjahat, ya paling tidak sekarang jadi penjahit. Jadi bukan tetap penjahat saja, ada huruf yang dirubah, ada makna yang ditekuni di dalam kehidupan kita, membuat bahwa di dalam Yesus itu kita bisa berbeda. Ayat mas yang kita ambil yaitu di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-15. Untuk kita lebih jelasnya, saudaraku, satu pasal di dalam pasal 4 ini kita baca semuanya. Di rumah nanti ya, di rumah kita baca semuanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk apa? Untuk supaya kita memiliki kemajuan atau memiliki pertumbuhan rohani, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita akan membaca 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15 ini. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15 ini, nanti saudara membaca di rumah. Ayat 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15 berkata demikian, perhatikanlah semuanya itu
hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada anak didiknya yang dikasihinya, yang dipakai juga oleh Tuhan, yang bernama Timotius. Timotius, nasihatnya adalah agar pengajaran yang disampaikan atau pengajaran yang diberikan atau pengajaran yang didengarnya oleh Timotius itu, saudaraku, ya, membawa kemajuan dan membawa pertumbuhan dalam rohaninya sehingga menghasilkan buah yang maksimal di dalam kehidupannya. Sehingga nyata bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Jadi hidupnya menjadi satu kesaksian. Oh iya, ini benar-benar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ada satu perubahan yang total. Ada satu pembaharuan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kata perhatikan di sini, artinya dari ayat ini tadi, jadi Paulus mengingatkan dengan hati-hati, secara cermat, secara lebih teliti lagi untuk mengingatkannya kembali kepada Timotius apa yang telah didengarnya, apa yang telah dipelajarinya melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan pesan Tuhan yang disampaikan bagi hidup Timotius dan bagi hidup pelayanannya. Saya yakin saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pesan ini penting bukan hanya untuk Timotius, untuk saya terlebih dahulu dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebab ini adalah sangat penting, yaitu kebenaran firman Tuhan dan pesan Tuhan yang disampaikan bagi hidup dan pelayanan Timotius. Jadi maksud Paulus ini, saudaraku, melalui ayat yang tadi mengingatkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dipikul di dalam hidup dan pelayanan Timotius, melayani jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Kalau kita membaca, saudaraku, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5, itu di situ ada pengajaran palsu. Jadi Kristus itu dipalsukan, iman kepada Yesus Kristus menghasilkan keselamatan itu dipalsukan oleh mereka. Ini pengajar-pengajar palsu dengan memakai doktrin-doktrin yang menyesatkan. Saudara bisa baca nanti di rumah. Ini yang harus dihadapi oleh Timotius. Dan kemudian kalau kita lihat juga dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 7, itu ada doktrin yang sesat yang perlu diluruskan. Jadi tugas Timotius itu adalah tugas yang sangat berat. Untuk apa? Untuk memelihara Injil itu, berita keselamatan yang di dalam Yesus Kristus itu, apa yang supaya tetap berita itu, berita Injil itu menjadi murni dan bebas dari pengaruh pengajar-pengajar sesat dan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Itu karena apa? Itu yang akan menyelamatkan, yang akan melemahkan kuasa Injil di dalam penyelamatan. Jadi di dalam surat 1 dan 2 Timotius ini, saudaraku, Paulus menekankan kepada Timotius mengenai nilai-nilai unggul dari Injil itu, atau nilai-nilai unggul dari panggilan gereja yang kudus. Itu orang-orang yang dipanggil, saudara-saudara, itu memiliki panggilan yang kudus di dalamnya. Ya, memiliki panggilan yang kudus. Dan ada syarat yang tinggi yang ditetapkan oleh Allah bagi para pemimpinnya dari pengaruh pengajar-pengajar palsu atau doktrin-doktrin yang menyesatkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu diluruskan
oleh Timotius. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemajuan yang nyata dalam pertumbuhan rohani itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ada jaminan kebenaran firman Allah. Kita akan dijadikan menjadi pemenang, itu betul-betul pemenang. Pemenang itu artinya apa sih? Pemenang itu artinya begini. Saudara tidak memakai tenaga Anda sendiri. Saudara hanya menggunakan kuasa Allah. Jadi kita tidak istilahnya tidak mengeluarkan tenaga kita jika kita menang. Tidak. Tuhan menjadi pembela di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini saudaraku persyaratannya, tingkatan rohani atau pertumbuhan rohani kita harus mengalami pertumbuhan. Menjadi tadinya mungkin sebagai bayi, terus kemudian menjadi anak, remaja, pemuda, terus akhirnya menjadi dewasa. Itu tingkatan dalam pertumbuhan secara jasmani, secara rohani pun demikian. Jadi pengenalan kepada Allah itu yang diutamakan oleh Paulus. Dan itu yang harus diajarkan juga kepada jemaat yang ada di Efesus oleh Timotius. Itu saudaraku nasihatnya. Saya di sini akan menyampaikan 5 proses sehingga kita boleh mengalami kemajuan atau pertumbuhan di dalam rohani kita. Jadi yang pertama, memiliki pengajaran yang sehat dan kuat dalam kebenaran firman Allah dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan itu, saudaraku, harus sungguh-sungguh matang, harus sungguh-sungguh mantap gitu loh. Jadi istilahnya orang itu bisa mengacungi jempol gitu ya kepada kita, mantap. Wah, dia memang orang Kristen sejati gitu. Itu yang Tuhan inginkan. Itu bisa terjadi kalau kita memiliki pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat itu pengajaran yang kebenarannya itu adalah dari kebenaran firman Allah. Dari iman kepada Yesus Kristus itu kita harus pegang kuat-kuat di dalam kehidupan kita. Kalau belum banyak kita memiliki pengenalan akan hal itu, tambahkan lagi dalam kehidupan kita. Karena apa? Ini yang memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebab berdasarkan iman yang kokoh ini kita bisa mengalahkan pengajar-pengajar palsu atau doktrin-doktrin yang sesat. Saudara bisa tahu persis karena apa? Tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu saudara bisa baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 dan ke-7. Nah, itu bagian pertama. Jadi bagaimana kita memberikan respon kepada firman Tuhan? Bagaimana kita memberikan respon terhadap kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus memberikan respon kepada firman Tuhan itu. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Aku mau Tuhan. Aku mau supaya aku mengalami perubahan. Aku mau melakukannya Tuhan supaya aku dipulihkan keadaan. Aku mau Tuhan supaya aku memiliki kehidupan yang berbeda di dalam Engkau. Terus yang kedua, saudaraku, memiliki kerohanian yang saleh artinya. Memiliki kerohanian yang saleh itu artinya dihasilkan melalui ketekunan ibadah. Jadi ibadah itu tidak pernah disuruh-suruh. Ayo bangun. Ada pagi ibadah nanti jam 8 nanti sore. Kita punya satu kerinduan di dalam kita beribadah itu. Karena di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 itu ibadah itu menghasilkan berkat untuk hidup ini sampai hidup yang akan datang, saudara. Di mana yang pentingnya
yaitu di dalam firman Tuhan. Ada kebenaran yang harus kita tekuni di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang saya sampaikan ini mungkin kaget. Orang yang tekun beribadah kepada Tuhan akan dijadikan menjadi milik kesayangan Tuhan. Coba saudara baca di dalam kitab Maleakhi ya. Maleakhi itu sebelum Matius ya. Maleakhi. Ya, Maleakhi pasal 3 ya. Ya, Maleakhi pasal 3 ayat 17 dan 18 ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya. Kita akan merasakan kasih Bapa ini di sini. Yang melayani dia, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ibadah itu luar biasa. Bangun kesalehan, bangun miliki kerohanian yang saleh itu di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kasih Bapa itu mengalir. Ya. Saya kalau bisa menyanyikan tentang kasih Bapa, saya mau nyanyi sendiri. Tapi saya tidak bisa nih. Hanya saya renungkan itu kata-katanya itu indah. Kasih Bapa itu seperti mentari yang bersinar, yang tidak pernah berhenti. Luar biasa ini. Jadi kalau kita dijadikan menjadi milik kesayangan Allah, kita akan merasakan kasih Bapa kepada anaknya. Kapan ini akan terjadi? Pada saat saudara bisa bertekun di dalam ibadah. Itulah sebabnya kita memberikan kesempatan ada ibadah jam 6 karena kita harus melalui protokoler, saudara. Yang hadir seperti sekarang ini hanya separuhnya. Karena apa? Kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Tetapi kita harus ambil bagian dalam ibadah ini, saudara. Ambil jam 6 ke, apa ambil jam 8 ke, apa ambil sore. Saudara, ini penting karena kita milik kesayangan Tuhan. Kalau kita dijadikan milik kesayangan Tuhan, oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kasih Bapa itu akan mengalir seperti mentari yang bersinar itu. Kehangatannya itu menjadi satu hal yang luar biasa. Amin. Ya, gitu. Tingkatkan kerohanian kita, kesalehan. Itu tingkatkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memiliki karakter yang mampu menjadi teladan. Jadi kalau kita ingin, saudaraku, mengalami pertumbuhan itu jangan berhenti untuk bertumbuh. Miliki karakter yang mampu menjadi teladan. Kalau saudara ingin baca itu ayatnya 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Apa itu teladan? Teladan itu artinya sama dengan contoh. Atau sama dengan mungkin figur boleh. Apa sama dengan model. Kita jadi model, saudara. Menjadi satu kesaksian, menjadi teladan, terus menjadi gambar atau menjadi pola. Teladan dalam hal apa? Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Otomatis saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kerinduan kita terus ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan menjadi teladan
bukan teladan yang jelek, tapi teladan yang baik. Mengapa saudaraku saat ini tidak berhasil menjadi teladan yang baik? Jadinya menjadi teladan yang jelek bisa, teladan yang baik sulit. Karena apa? Tidak memiliki kerinduan untuk meningkatkan kerohanian kita. Pengenalan kepada Tuhan lebih dalam dan dalam dan dalam lagi. Dan yang penting, sesuai dengan nyanyian tadi berkata begini dalam refrennya, hidupku menggenapi firman-Mu. Yang salah jangan diketawain. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita memiliki hidup yang dipenuhkan dengan firman Tuhan. Timotius mampu menjadi teladan karena hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Dipenuhi dengan firman Tuhan itu gimana? Hatinya ada firman. Dalam hati itu ada firman Tuhan. Kalau hatinya penuh dengan firman Tuhan, saudara tidak akan takut menghadapi apapun. Karena apa? Ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang bersamaku. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Sejak dia lahir ke dalam dunia ini, dia diberi nama Immanuel. Artinya Allah yang manunggil kalian kita, yang menjadi satu dalam hidup kita. Itu Allah kita. Dia Allah kita adalah kalau kita akan merasakan di hati ada firman, di mulut ada firman, dalam roh kita ada firman, saudaraku, kita akan merasakan Allah itu manunggal dengan kita. Kita dijadikan menjadi pemenang, dialiri dengan aliran-aliran kehidupan, bukan kematian, saudara. Janji Tuhan berkata apa di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, janjinya, kalau di hati kita ada firman, di mulut kita ada firman, di dalam roh kita ada firman, Mazmur berkata apa? Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi Anda pernah kekurangan air, pohon tidak pernah kekurangan air. Pohon bisa mati kalau kekurangan air. Tapi pohon itu berada di dalam pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pasti pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan, saudara, pasti akan digenapi. Haleluya. Saya yakin dan percaya banyak di antara saudara yang mengalami janji Tuhan. Tetapi itu jadikan pengalaman yang indah, dan terus jadikan pengalaman. Jadi pada saat kita menghadapi banyak tantangan, banyak permasalahan di dalam masa pandemi ini, saudaraku, ada orang yang berkata, aku khawatir. Karena apa? Tidak ada firman, saudara. Katakan melalui mulut kita. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa kali saya boleh mengalami serangan sakit penyakit yang datang secara tiba-tiba, saudara. Tapi saya punya prinsip, aku bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di dalamku. Kalau Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit ini, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Di Tuhan, saudara, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, beberapa saat kemarin saya batuk-batuk terus.
Ngapain? Saudara tahu, banyak yang ngerti karena banyak minum es. Tapi tadi saya berkata, saya buat air minum itu air jeruk, saudara. Oleh sebabnya air ini tidak saya minum. Nanti kalau sudah selesai baru saya minum. Saya yakin, saudara, Tuhan akan menyatakan sesuatu. Tuhan akan memimpin. Haleluya. Saya taruh di situ, tidak saya bawa ke sini. Karena apa? Mau minumnya sukar pakai ini. Kalau salah-salah langsung begini, saudara. Pernah di Harjosari langsung saya minum. Oh pakai ini, harusnya ke sini dulu. Waduh. Saya sudah siap-siap pakai sedotan yang panjang gitu. Tapi saya percaya kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau firman Tuhan itu ada di hati kita, ada di mulut kita, juga ada di dalam roh kita. Tuhan berkata apa? Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, kepada Yosua berkata, perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Tidak hanya berhasil tetapi beruntung, saudara. Siapa yang dapat memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Yosua, saudara. Musa aja gagal, saudara. Yosua. Mengapa Yosua berhasil? Di dalam perjalanannya untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, saudaraku. Karena di dalam Yosua, di hatinya ada firman. Di mulutnya ada firman. Di dalam rohnya ada firman. Temannya Kaleb juga di dalam Kaleb itu, saudara. Hatinya punya firman, mulutnya punya firman, dan kemudian rohnya punya firman. Contohnya apa? Pada saat dihadapkan dengan 10 temannya yang lain. Kamu tidak bisa masuk ke negeri Kanaan, kamu akan mati konyol gitu. Bahasa saya itu. Kamu akan mati konyol di sana sebab orang-orang yang ada di sana tinggi besar, gagah perkasa. Sedangkan orang-orang kita adalah orang-orang yang lemah. Mulutnya berkata demikian. Padahal Tuhan berjanji, dudukilah Kanaan. Tuhan menyuruh supaya maju dan menduduki tanah itu. Karena apa? Tidak, di hatinya tidak punya firman. Di mulutnya tidak punya firman. Dalam rohnya tidak punya firman. Jadi firman itu, saudaraku, akan menyatakan janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya firman, tidak percaya, wah, apa mungkin ya? Firman Tuhan berkata, apa mungkin ya? Saudara, kalau bilang apa mungkin, ya artinya ya tidak akan mungkin terjadi. Berikan respon. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri yang berbicara, yang berkata-kata. Dan di dalamnya ada satu kehidupan yang luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Akhirnya Yosua dan Kaleb itu yang bisa membawa siapa? Bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan sebab tanah itu yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kalau di hati kita ada firman, di mulut kita ada firman, di dalam roh kita ada firman. Janji Tuhan berkata apa? Di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 berkata, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara.
janjinya akan digenapi. Hanya bagaimana kita memberikan respon kepada kita. Seringkali disampaikan juga mengenai janji Tuhan. Allah yang kita percayai di dalam nama Yesus itu, saudara, adalah Allah yang pasti. Sampai bilangan 23 ayat 19 berkata, masakan kalau Allah itu berfirman tidak melakukannya, dan masakan kalau dia berjanji tidak pernah menepatinya. Masakan itu apa? Masakan itu artinya apa? Bahasa Jawa itu masakan, mosok gitu loh. Mosok iya. Kalau Allah itu berfirman tidak melakukannya, apa iya? Apa iya itu bahasanya siapa itu? Bahasanya Bu Wiwi itu ya. Yang pernah nonton apa itu? Amanah itu. Saya tidak pernah nonton, hanya sekilas itu. Oh, ininya tokohnya ini gitu. Nah, saudara yang begitu, mosok gitu. Dengan kata lain bahasa saya, tidak mungkin atau nonsen kalau Allah berfirman tidak melakukannya. Kalau Allah berjanji tidak akan menepatinya. Di dalam ayat atasnya, sebab Allah itu tidak sama dengan manusia. Artinya Allah itu bukan manusia. Kalau manusia berjanji itu bisa tidak menepatinya. Kalau dia misalnya berkata-kata tidak pernah melakukannya, tidak tepat untuk melakukannya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh, adalah Allah yang pasti. Kalau dia berfirman pasti dia melakukannya, kalau dia berjanji pasti dia akan menggenapinya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kelima. Ya, saya takut kalau kelamaan gitu ya. Saya cepatkan. Yang kelima, saudara. Yang kelima. Miliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi tingkatkan. Mengenai istilahnya introspeksi, buat diri kita itu ditingkatkan. Sehingga kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Itu ayatnya 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu. Jadi saudaraku, seringkali kita mengontrol orang lain. Terus kita merasa benar. Tapi duduklah di bawah kaki Tuhan. Awasilah diri kita sendiri. Apa yang masih kurang? Ini berbicara mengenai persekutuan secara pribadi dengan Tuhan atau saat teduh. Atau dengan bahasa lain itikaf. Kita hanya berhubungan dengan Tuhan. Apakah ada yang kurang? Kita tingkatkan. Jadi kita mengawasi diri kita sendiri, meningkatkan persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan itu adalah penting. Sebab persekutuan secara pribadi dengan Tuhan itu akan menghasilkan transformasi, perubahan dalam hidup kita. Kalau tidak percaya, coba aja lah. Tapi saudara masuk dalam persekutuan yang sungguh-sungguh. Mungkin saudara bisa gitar, nyanyikan satu buah pujian. Mungkin hanya rapnya saja, nyanyikan. Terus masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur tadi. Ku bersyukur Tuhan. Ucapan syukur di hadapan Tuhan. Semua lihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Masuk dalam hadiratnya. Terus kalau sudah masuk dalam hadiratnya, saudara mau berdoa ya berdoa. Mau berdoa apa? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Tidak ada. Doa saudara akan didengar oleh Tuhan. Mungkin saudara pengen main saksofon gitu. Minta sama Tuhan. Saksofon. Oh, gitar saja minta gitar kepada Tuhan. Uangnya kurang diberi kok. Mengapa? Tidak minta saksofon dan kerinduan untuk main, kalau bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Ini persekutuan secara pribadi itu saudara, hasilnya luar biasa. Kita mengalami transformasi Allah. Dan inilah yang menghasilkan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan, yang menyala-nyala di dalam kehidupan kita, sehingga menghasilkan kekuatan yang baru. Seperti apa? Pujian berkata atau firman Tuhan berkata, seperti kekuatan sayap, kedua sayap dalam burung Raja Wali. Itu ayat ini saya taruh di sepeda motor supaya saya ingat terus. Di bagian depan saya lihat ada burung ya seperti Raja Wali gitu. Itu saya gambarnya tadi dari sepeda motor Harley itu. Terus kemudian saya potong-potong persis seperti burung Raja Wali sedang pegang gini, saudara, di kayu itu tulis di bawah ayatnya. Yesaya 40 ayat 31. Janji Tuhan berkata apa? Mereka berlari tidak akan menjadi lesu, mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Itu hasil persekutuan. Hasil persekutuan. Pada satu kali ya dulu waktu saya di Perumda kumpul beberapa dengan teman-teman yang sekarang jadi pendeta-pendeta besar. Ya ada Pak Yermia Ngatman, ada Pak Marsono, ada siapa itu temannya Pak Didi yang ke Jakarta itu. Ya, terus kemudian ada di Lampung sekarang, terus kemudian ada Pak Siombing kemarin waktu itu bisa ketemu. Banyak saudara. Banyak. Terus akhirnya mereka jadi semua. Terus Pak Ngatman itu waktu dia suka berdoa Tapi satu kali waktu dia berdoa, Pak, kenapa saya berdoa hasilnya tidak sejahtera? Dia bilang. Saya korek. Pasti ada yang salah di dalam hidupmu. Coba belajar untuk introspeksi, awasilah dirimu sendiri, kata firman Tuhan. Oh iya Pak, tadi waktu saya berdoa itu kau ingat kepada yang lain, perbaharui lagi. Tempatnya tetap di situ. Sekarang hatimu taruh firman Tuhan, kemudian mulutmu taruh firman Tuhan, kemudian juga di dalam rohmu itu ya di hati juga ya. Taruh firman Tuhan. Nah setelah dia mulai demikian, terus saya dengar dia mulai nyanyi memuji Tuhan, dia mulai menyembah Tuhan. Dia laporan lagi, Pak, puji Tuhan, hasilnya luar biasa. Baca, saya bilang Yesaya 40 ayat 31. Kita akan memiliki satu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hal tadi, milikilah pengajaran yang sehat melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Milikilah kerohanian yang saleh disertai dengan tekun beribadah. Terus kemudian milikilah karakter yang mampu untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Terus milikilah kepenuhan firman sehingga hatimu, mulutmu, rohmu. Saudara, bagaimana sih roh kita dipenuhi dengan firman? Kalau belum ada di antara kita yang melakukan meditasi, saudara.
Ini yang disebut oleh pemazmur merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi firman tidak hanya di Alkitab, firman tidak hanya taruh di hati, firman tidak hanya taruh di mulut, tapi coba saudara renungkanlah firman itu siang dan malam. Mungkin bahasa meditasi kurang jelas, mungkin bahasa merenungkan firman Tuhan itu kurang jelas, tetapi kalau bahasa gayemi itu jelas apa enggak? Gayemi itu seperti kerbau, kalau siang hari itu makan rumput, terus nanti sore hari diajak pulang sama yang punya, terus kemudian deprok di kandangnya, tapi apa? Mulutnya itu masih apa? Gayemi gitu. Karena apa? Ada rumput-rumput yang belum lunak, masih ada. Digayemi itu supaya rumput-rumput tadi yang sisa tadi lunak, bisa masuk ke dalam. Itu yang dimaksud dengan rema. Menjadi rema di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang logos ini harus menjadi rema. Itu yang akan membentuk kehidupan kita. Itu yang akan meneguhkan iman kita. Itu yang akan melawan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Pemazmur berkata, bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan yang keempat, yang kelima, memiliki persekutuan secara pribadi, saudara. Persekutuan di gereja juga penting, tapi persekutuan secara pribadi itu juga penting. Atau dengan bahasa yang lain, ada orang istilahnya sholat tahajud gitu ya. Itu sholat tahajud itu bagi mereka sama dengan kita ini apa? Meditasi, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kita mampu memiliki kekuatan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Amin. Saya mohon singer, pemain musik untuk maju ke depan, kita menyanyikan pujian itu tadi. Nyanyikan rapnya saja. Kita nyanyikan pujian ini, kita renungkan supaya firman itu bisa digenapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat penyertaan Tuhan dengan kuasa dan mukjizat yang dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyanyikan pujian ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mohon Pak Didi berdoa untuk firman Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu.
pagi hari ini kita boleh diingatkan di tengah situasi yang sulit, bahkan tantangan situasi kondisi yang begitu berat, terlebih di tengah-tengah kesesatan zaman, hal-hal yang seringkali membengkokkan cara berpikir dan pandang kita. Tidak sedikit banyak orang yang dilemah, dilelah, dan menjadi kalah. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jadilah kita memiliki kemajuan, pertumbuhan di dalam Kristus. Tidak ada alasan untuk kita menjadi lemah, tidak ada alasan untuk kita menjadi kalah. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang gagah perkasa. Justru kita akan melihat perbedaan, ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. Di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Bersama Tuhan dan tidak ada Tuhan. Kita berdoa, bila terang itu boleh menjadi berkat di tengah kegelapan. Kita boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kau ingatkan sesuatu yang baik dan benar kepada kami. Bagaimana kami merespon dan menanggapi kehidupan di tengah-tengah zaman yang susah dan sukar. Situasi yang sulit dan tidak menentu. Bahkan di tengah tantangan, pengajaran-pengajaran yang seringkali menyesatkan. Namun kami tetap berdiri teguh dalam iman dan pengharapan yang benar. Kami tetap kuat di dalam kasih Tuhan yang hidup. Karena kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu itu sanggup menuntun kami. Roh Kudus sanggup menyertai kami. Bahkan hikmat Tuhan itu akan memberikan keberanian untuk kami berpikir dan memilih dan menentukan apa yang kami harus lakukan. Pagi ini biarlah firman itu menjadi kebenaran yang menghidupi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, berkati dalam kehidupan dan pelayan dan keluarganya. Kami semua yang sudah mendengar diberkati Tuhan dan dibangun dan ditumbuhkannya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran apa yang menjadi bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berjalan. Dan berlangsung Tuhan memberkati kita melalui pujian, terlebih juga firman Tuhan. Kita akan dengar dan lihat beberapa hal informasi berkenaan dengan pelayanan gereja di tempat ini. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Dalam ibadah 1, 2, dan 3 minggu yang akan datang, akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Biarlah seluruh jemaat dapat mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus tersebut. Akan dilakukan sakramen baptisan bagi Saudari Michelle Kristinova Susanto dan Saudari Yani pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Biarlah kita mendoakan agar mereka dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi pandemi seperti ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Dengan cara rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak aman antar sesama. Dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Sekian minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung pada pagi hari ini. Kami membawa menyerahkan ibadah jam 8, ibadah jam 11 di Pos P Harjosari, dan ibadah di Pos P yang lain, terlebih juga kami menyerahkan ibadah nanti sore jam 5 di tempat ini. Tuhan memberkati untuk pelayanan kami. Kami menyerahkan untuk beberapa pergumulan untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sri Yuni, Ibu dari Mas Langgeng. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan yang daripada Tuhan turun datang dalam kehidupannya. Kami percayakan Tuhan ajaib menyertai. Pak Anto dalam pasca operasi juga Tuhan memberkati terus untuk masa kontrol dengan segala pertolongan Tuhan. Gusti Widyastuti, kami juga berdoa terus di dalam nama Yesus untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan, kami menyerahkan dalam segala berkat kemurahan Tuhan. Di tempat ini kami berdoa, kami menyerahkan untuk Ibu Kardiman, Saudara Lia, kami berdoa menyerahkan untuk Pak Agus yang dari Semarang, tapi juga Bapak Edi Susanto di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala berkat-Mu. Ibu Lia yang ada di Jakarta, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ibu Andres Gunawan, kami berdoa untuk Ibu Deni, kami berdoa untuk kesehatan. Untuk Ibu Yohanes Edi dari tempat ini kami terus berdoa, untuk kesehatan juga untuk Ibu Sukarta kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk pemulihan kesehatan untuk saudara-saudara kami, di dalam kesehatan untuk Bapak Haryanto Himawan juga kami terus berdoa di dalam segala berkat kemurahan Tuhan turun menyertai saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Di tempat ini kami juga terus berdoa, kami menyerahkan untuk kesehatan orang tua daripada Ibu Riana yang di Jepara, terus kami dalam tangan Tuhan menjamah dengan segala anugerah Tuhan. Dari tempat ini kami memohon, berseru, meminta, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, anugerah dan kasih setia Tuhan turun dan menyertai dan memberkati setiap kehidupan saudara-saudara kami di dalam kesehatan dan pemulihan mereka. Kami juga membawa menyerahkan untuk anak-anak kami dalam studi mereka yang dalam kondisi terbatas, bahkan dengan Tuhan untuk situasi yang ada, kiranya hikmat akal budi menyertai anak-anak kami dalam kehidupan sekolah mereka, dalam pekerjaan yang juga berkumul Tuhan hari ini, dalam pekerjaan, dalam keluarga dan ekonomi. Tuhan juga memberkati dengan segala anugerah kasih setia Tuhan. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Ulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di sorga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk setiap hidup kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kasih setia kemurahannya selama-lamanya menyertai kita. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal yang benar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Silakan mengambil satu teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.